Selamat sore Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, atau bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang senantiasa mengikuti channel daripada Gereja Elios Malang, khususnya untuk pembelajaran firman Tuhan. Kita bertemu kembali di kesempatan sore hari ini. Namun terlebih dahulu mari kita mempersiapkan hati kita untuk berdoa sehingga kita boleh diberikan hikmat oleh Tuhan mengerti kebenarannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang telah kami alami, telah kami rasakan. Sepanjang hari ini Tuhan telah menjaga dan memelihara kami. Kami bersyukur untuk segala berkat pertolongan pimpinan Tuhan bagi kami. Dan di kesempatan ini kembali kami datang untuk mau belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami mengerti dan memahami apa yang hendak Engkau ajarkan kepada kami lewat kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa di surga, pakai hamba-Mu di dalam segala keterbatasan, perlengkapi sehingga boleh menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan kepada kami saat ini. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan lanjutkan di dalam pembelajaran kita Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentang khotbah di bukit yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Ya, kalau minggu yang lalu kita telah belajar tentang ucapan bahagia. Ya, bagaimana kita sebagai umat Tuhan boleh menikmati yang namanya kebahagiaan, tapi lebih tepatnya adalah diberkati. Maka apa yang harus kita lakukan, itulah yang telah kita pelajari di dalam atau di minggu yang lalu. Maka hari ini kita akan melanjutkan di dalam Matius pasal 5 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16 dengan topik garam dunia dan terang dunia. Mari kita membaca ayat ini. Demikian firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang telah di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ya. Demikian apa yang kita coba pergumulkan di dalam nats ini. Apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai orang percaya di tengah-tengah dunia ini. Ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa hidup orang Kristen itu adalah hidup yang penuh arti atau hidup yang penuh makna. Ya, mengapa kita katakan itu, bahwa sesungguhnya hidup kita sebagai orang percaya itu adalah hidup yang berarti. Pertama-tama ketika Tuhan menempatkan kita di tengah-tengah dunia ini. Ya, kalau kita membaca di dalam kitab Kejadian, Allah menciptakan manusia itu dengan tujuan agar mereka menjadi mandataris Allah di tengah-tengah dunia. Menjadi kepanjangan tangan Tuhan di dalam mengelola alam semesta ini. Menjadi kaki tangan Tuhan agar merawat, menjaga segala apa yang telah Ia ciptakan. Tentu ini kita bisa melihat itu secara universal. Artinya apa? Tanggung jawab ini diberikan kepada setiap orang yang diciptakan oleh Tuhan. Ya, baik itu kita sebagai orang percaya maupun mereka yang bukan termasuk orang percaya atau orang yang ada di dalam Kristus. Tanggung jawab untuk menjaga alam semesta. Namun sejak manusia jatuh dalam dosa,
maka manusia sudah lagi tidak bisa melaksanakan tugas yang telah dipercayakan Tuhan itu dengan baik. Nah, itulah sebabnya Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa peran, makna daripada penebusan Kristus kepada kita bukan saja Ia mau menyelamatkan hidup kita, tetapi Ia juga ingin kehidupan kita sebagai orang percaya itu menjadi berarti, bermakna, berguna bagi dunia ini. Kehidupan kita yang telah ditebus menjadi kehidupan yang bisa membawa dampak pengaruh di tengah-tengah dunia ini. Apalagi ketika kita dipanggil menjadi anak-anak Tuhan. Jadi kita bersyukur sebenarnya bahwa Tuhan menempatkan kita dan Dia memberikan tanggung jawab bagi kita agar kita bisa memaknai, mewarnai dunia ini. Sehingga dengan demikian kehidupan kita bisa menjadi berkat bagi mereka. Itulah sebabnya Kristus menebus kita. Jadi hidup yang berarti karena kita telah ditebus dengan darah Kristus yang mahal itu. Tentu kalau kita melihat di dalam Alkitab, peran daripada orang percaya, maka ada 3 panggilan daripada orang percaya. Atau orang percaya di sini saya sebutkan sebagai gereja. Karena makna gereja yang sebenarnya adalah orang-orang yang telah keluar dari kegelapan. Itu siapa dia? Itu orang Kristen. Orang yang telah percaya kepada Kristus. Itulah gereja, makna gereja secara benar. Jadi kita bisa melihat ada 3 panggilan gereja itu. Apa itu Bapak, Ibu, dan Saudara? Yang pertama, panggilan gereja itu adalah untuk melaksanakan yang dinamakan koinonia. Koinonia bicara tentang masalah persekutuan. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, panggilan kita sebagai orang percaya itu adalah untuk menikmati yang namanya persekutuan. Kita membaca di dalam 1 Korintus pasal 12. 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-26. Saya baca kepada kita. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Jadi di dalam nats yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat atau kepada kita pada hari ini, tentang makna kesatuan tubuh di dalam Kristus. Maka sebagai orang yang ada di dalam Kristus, maka persekutuan itu senantiasa kita harus bangun. Karena di dalam ayat ini berkata bahwa kalau ada satu anggota tubuh menderita, maka semua anggota tubuh itu juga ikut menderita. Jika ada satu anggota dihormati, maka semua anggota turut bersuka cita. Kenapa mereka bisa melakukan ini? Karena mereka adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi orang percaya di tengah-tengah dunia ini, agar mereka dapat menjadi garam dan terang, maka makna persekutuan itu harus senantiasa dilakukan. Persekutuan antara satu dengan yang lain. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara, panggilan gereja itu adalah bersaksi atau yang disebut dengan marturia. Di dalam kitab Ibrani pasal 2 ayat 4 saya baca kepada kita.
Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Ya. Jadi panggilan kita sebagai orang percaya bukan saja untuk bisa menikmati persekutuan satu dengan yang lain sebagai anggota tubuh Kristus, tetapi kita juga dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksi bagi dunia ini. Apa yang perlu kita saksikan? Tentu berita keselamatan. Dengan cara apa Bapak, Ibu, dan Saudara? Dikatakan di sini bahwa Tuhan memperlengkapi dengan berbagai tanda dan mukjizat-mukjizat, dengan berbagai karunia-karunia daripada Roh Kudus. Inilah yang diberikan kepada kita Bapak, Ibu, dan Saudara. Kelengkapan-kelengkapan rohani. Sehingga dengan demikian kita mampu untuk bersaksi di tengah-tengah dunia ini. Ini peran. Sehingga kita seperti tema kita adalah bisa menjadi garam dan terang itu. Bersaksi bagi dunia ini. Yang ketiga ada yang disebut dengan diakonia. Diakonia berarti melayani. Orang percaya dipanggil bukan saja hanya bersekutu antara satu dengan yang lain sebagai sesama anggota tubuh Kristus. Mereka mengeratkan persekutuan. Saling menopang satu dengan yang lain. Tetapi juga bersaksi menyampaikan berita anugerah kepada dunia ini. Namun itu adalah sesuatu hal yang harus dilakukan di dalam realita. Artinya Bapak, Ibu, dan Saudara harus ada yang dinamakan aksi atau tindakan. Maka tindakan itulah yang disebut dengan diakonia, melayani. Kalau kita membaca di dalam Matius pasal 25 ini ayatnya begitu panjang. Di situ kita perhatikan tentang orang-orang yang layak atau yang disebut dengan saudara-saudara daripada Kristus. Ya, mereka yang memperhatikan orang-orang yang paling membutuhkan pertolongan. Ya. Jadi orang Kristen di dalam hidupnya tidak bisa hanya berkumpul di dalam satu komunitas gereja saja. Tetapi mereka juga harus bisa menjadi bagian untuk menjadi berkat bagi orang lain. Memperhatikan mereka yang menderita, menolong mereka yang sedang dalam keadaan kesusahan, mempedulikan mereka yang sedang dirundung oleh berbagai persoalan. Itu adalah sikap di dalam panggilan kita untuk melaksanakan panggilan melayani. Ya. Tentu kenapa hal ini penting kepada kita sebagai umat Tuhan. Panggilan-panggilan sebagai satu persekutuan, bersaksi dan melayani. Tentu ini berkaitan dengan keadaan-keadaan yang kita lihat atau kita rasakan dan kita alami di sekitar kita atau di mana kita berada. Tadi sudah saya katakan Bapak, Ibu, dan Saudara bahwa ketika Tuhan menciptakan dunia ini dalam keadaan baik, lalu Ia memberikan tanggung jawab kepada umat manusia untuk menjadi mandataris Allah. Tetapi ketika manusia memberontak kepada Tuhan, melawan Allah dengan manusia jatuh di dalam dosa, maka akibatnya kita perhatikan. Dunia ini hidup di dalam kegelapan. Apa maksudnya dunia ini dalam kegelapan? Bukan dalam arti tidak ada terang karena ada matahari.
ada bulan. Itu adalah terang. Tetapi yang dimaksudkan dunia dalam kegelapan adalah dunia yang sudah hidup di dalam perbuatan-perbuatan dosa. Nah, itu yang dimaksudkan di sini adalah dunia dalam kegelapan. Manusia sudah tidak bisa lagi dan sulit lagi membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar, mana yang salah. Kita akhir-akhir ini kita perhatikan di sebuah media sosial, ya, peristiwa yang sedang terjadi. Ya. Sesuatu hal yang mungkin bagi orang lain itu adalah gampang untuk diungkapkan. Ya. Peristiwa, ya, salah satu penembakan sesama anggota Polri, ya, menurut versi yang kita dengar. Masing-masing pihak menyatakan bahwa mereka adalah pihak yang benar. Sulit lagi untuk menyelidiki mana yang benar dan mana yang tidak benar. Berbagai kasus-kasus yang kita perhatikan di tengah-tengah dunia ini. Ya, perang antara Rusia dan Ukraina. Ya, terjadi yang namanya pembunuhan, perampokan, bulian, dan lain sebagainya. Ini menunjukkan kepada kita, Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa memang dunia yang kita ada ini, kita tempati ini, kita singgah ini, dan kita ada di dalamnya, maka ini sudah hidup di dalam kegelapan. Hidup menurut apa yang mereka mau. Hidup lagi di luar daripada kebenaran. Akibatnya apa, Bapak, Ibu, dan Saudara? Ketika dunia ini hidup di dalam kegelapan, maka apa yang terjadi? Dunia ini mengalami pembusukan. Ya. Busuk. Aroma yang kita dengar lagi bukan aroma yang membuat kita merasa nyaman, tenang, sukacita, dan lain sebagainya. Tetapi membuat kita apa? Merasa miris dengan keadaan-keadaan yang sedang terjadi. Ditambah lagi, Bapak, Ibu, dan Saudara, Pak, sekalipun orang Kristen ada di tengah-tengah dunia ini, namun kita tidak bisa pungkiri juga bahwa di antara pelaku-pelaku daripada kejahatan itu, maka orang Kristen juga bisa menjadi bagian di dalam perbuatan-perbuatan kegelapan itu. Ya. Orang-orang yang seharusnya menjadi teladan, menjadi terang, tetapi mereka juga bisa menjadi bagian di dalam perbuatan-perbuatan kegelapan ini. Jadi orang Kristen sudah lagi kehilangan kegunaannya dan sudah lagi tidak bisa menjadi sesuatu yang berarti, yang berharga bagi dunia ini. Ya. Jadi hal-hal semacam inilah yang menjadi sebab dan yang menjadi pendorong bagi kita, Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita mencoba memahami apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, kepada kita orang percaya. Ya. Di dalam ayat 13 kalau kita baca tadi dikatakan, kamu adalah garam dunia. Ya. Jadi jelas sekali dikatakan di sini kata kamu. Ya. Jadi ini adalah tanggung jawab orang percaya. Bukan tanggung jawab orang yang tidak percaya. Kamu. Ini adalah penekanan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kepada mereka yang mengikuti Dia. Kepada mereka yang percaya kepada Dia. Kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia.
Ia tidak berkata mereka adalah garam dunia. Mereka adalah terang dunia. Tidak. Tapi kamu. Nah, di sini adalah satu hal yang sangat ditekankan oleh Kristus kepada kita. Bahwa sebagai orang percaya, kita adalah garam. Di mana garam itu apa gunanya Bapak Ibu dan Saudara? Bahwa sebagai garam, anak Tuhan harus berfungsi untuk mencegah kebusukan. Mencegah kebobrokan moral. Yang semakin hari semakin merajalela. Jadi ketika Tuhan menempatkan kita di tengah-tengah dunia ini untuk menjadi garam, maka sangat ditekankan di sini bahwa kita itu berfungsi untuk mencegah segala hal-hal yang membawa kebusukan. Bukan sebaliknya, ikut ambil bagian untuk menciptakannya namanya kebusukan. Kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Artinya apa? Bahwa orang percaya, ia harus menghadirkan kehidupan yang menyaksikan Allah. Sehingga orang-orang lain juga rindu mengenal Allah. Ya. Sebagai orang percaya, kita harus bisa menjadi pembawa terang di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Sebagai orang percaya, kita harus menjadi sesuatu yang bisa memberikan harapan-harapan di tengah-tengah dunia ini yang telah kehilangan kebenaran, yang telah kehilangan kebaikan, yang sudah jatuh di dalam kebobrokan moral, yang sudah jauh dari Tuhan. Ya. Sekali lagi penekanan Tuhan Yesus ya di dalam ayat-ayat ini. Kalau kita perhatikan kembali di dalam ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Kalau kita perhatikan Bapak, Ibu, dan Saudara, ya tentu semua orang pasti mengenal yang namanya garam. Ya, tahu garam. Dan kita tahu fungsi daripada garam itu. Kalau kita makan sayur tanpa garam, rasanya kurang enak dan memang tidak enak. Ya. Mesti ada garam supaya apa? Masakan jadi enak untuk dinikmati. Di dalam dunia perjanjian lama Bapak Ibu dan Saudara, garam itu sangat berfungsi ya di dalam orang Israel menyampaikan korban persembahan kepada Tuhan. Ya. Kalau kita baca di dalam Imamat pasal 2 ayat 13. Imamat pasal 2 ayat 13. Saya baca kepada kita Bapak Ibu, demikian firman Tuhan. Dan tiap-tiap persembahanmu yang berupa korban sajian, haruslah kau bubuhi garam. Janganlah kau lalaikan garam perjanjian Allahmu dari korban sajianmu. Beserta segala persembahanmu, haruslah kau persembahkan garam. Ya. Kita perhatikan di sini bahwa sebelum orang Israel mempersembahkan korban kepada Tuhan, yaitu berupa korban sajian, maka terlebih dahulu harus dibubuhi garamnya. Untuk apa? Sekali lagi, Tuhan ingin segala sesuatu yang dipersembahkan kepada Dia adalah korban yang baik, korban yang suci, korban yang kudus. Ia tidak mau apa yang dipersembahkan kepadanya adalah ada kebusukan. Maka untuk mencegah ya terjadinya yang namanya pembusukan itu, maka
korban-korban ini, daging-daging korban ini, mereka bubuhi garam. Jadi Tuhan ingin mengharapkan sesuatu hal yang baik dan benar, ya, yang dipersembahkan kepada Dia. Ya. Demikian juga kalau kita membaca di dalam kitab Yehezekiel, ya. Kitab Yehezekiel pasal ke-43, ya, ayat yang ke-24. Saya baca lagi kepada kita. Engkau harus membawa ke hadapan Tuhan, dan imam-imam harus menaburkan garam ke atasnya dan mempersembahkannya sebagai korban bakaran bagi Tuhan. Ya. Jadi sekali lagi di dalam orang-orang Israel di dalam dunia perjanjian lama, ketika mereka ingin mempersembahkan korban sajian kepada Tuhan, korban bakaran kepada Tuhan, maka terlebih dahulu korban-korban itu harus dibubuhi garam. Sekali lagi untuk mencegah yang namanya kebusukan. Karena Tuhan ingin segala sesuatu yang dipersembahkan kepada Dia itu adalah yang suci adanya. Tuhan ingin segala sesuatu yang dipersembahkan kepadanya adalah dalam keadaan bersih, harum, awet, sehingga tidak ada yang namanya kebusukan, busuk. Jadi sangat penting sekali di sini Bapak Ibu dan Saudara, orang-orang percaya. Ya, kalau kita hubungkan dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius ini sekali lagi, kamu adalah garam dunia. Jadi Tuhan ingin agar kita bisa menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Nah, pertanyaan bagi sini Bapak Ibu, bagaimana umat Tuhan itu bisa menjadi garam di tengah-tengah dunia ini? Pertama-tama kita harus melihat Bapak Ibu dan Saudara. Tadi sudah saya katakan bahwa orang percaya itu harus menikmati persekutuan. Harus melaksanakan kesaksian. Harus bisa melayani. Nah, tentu dalam bagian ini orang percaya tidak boleh bersifat mengeksklusifkan diri. Apa artinya mengeksklusifkan diri Bapak Ibu dan Saudara? Menutup diri dari yang lain. Ya. Orang percaya tidak hanya peduli terhadap sesama orang percaya. Walaupun tadi kita harus menikmati persekutuan satu dengan yang lain sebagai sesama anggota tubuh Kristus. Tetapi itu tidak berarti kita harus menutup diri terhadap dunia ini. Karena apa? Bagian kedua tadi adalah kita harus menjadi saksi, bersaksi di tengah-tengah dunia ini. Jadi orang percaya tidak boleh bersifat eksklusif. Gereja juga Bapak Ibu dan Saudara. Ya, gereja itu harus membuka diri terhadap dunia ini. Tentu di dalam hal ini kehati-hatian, ya kewaspadaan yang memang perlu tetap harus diterapkan. Bukan berarti semua arus dunia itu kita juga harus terapkan di dalam gereja. Tidak demikian maknanya. Tetapi gereja harus bisa melihat dunia keluar. Seperti apa yang ada dan yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Bahaya-bahaya yang sedang melanda dunia saat ini, maka gereja juga harus bisa tahu keadaan itu. Sehingga dengan demikian mereka bisa menjadi berkat, menjadi saluran kasih Allah itu. Ya, kalau kita perhatikan di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Ya, ketika Yesus mengutus murid-muridnya, maka Ia berkata kepada mereka, kamu harus bersaksi
dari Yerusalem, Samaria sampai ke ujung dunia ini. Artinya Bapak Ibu Saudara, murid-murid Tuhan Yesus pada zaman itu mereka hanya condong kepada kelompok mereka sendiri. Mereka hanya peduli terhadap sesama umat Yahudi. Mereka hanya peduli terhadap suku bangsa mereka. Sulit bagi mereka untuk menjangkau orang-orang di luar daripada suku bangsa mereka. Tetapi ketika Tuhan mengutus mereka, Tuhan berkata, pergi. Mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Artinya apa? Mereka tidak boleh hanya menikmati rasa nyaman di satu tempat. Ya. Orang-orang percaya jangan juga hanya melihat keadaan nyaman yang mereka nikmati dalam kehidupan mereka di dalam gereja, menikmati kenyamanan, tidak. Itulah sebabnya Tuhan menempatkan kita di tengah-tengah dunia ini. Ya, itulah sebabnya Tuhan memberikan kita ada di tengah-tengah komunitas. Supaya apa? Kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, garam bagi orang lain. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu dan Saudara, orang yang mau mengawetkan makanan atau daging, maka mereka akan menabur garam itu di atas daging. Artinya apa? Mereka harus tersebar kemana-mana. Orang percaya untuk bisa menjadi garam di tengah-tengah dunia ini, maka mereka harus melihat dunia ini. Mereka harus ada di tengah-tengah dunia ini. Mereka harus tinggal di tengah-tengah dunia ini. Mereka harus menyaksikan kondisi-kondisi yang ada di tengah-tengah dunia ini. Itulah sebabnya Rasul Paulus di dalam penyampaian firman kepada jemaat yang ada di Korintus, kalau kita baca di dalam 2 Korintus pasal 2 ayat 14, ia menjelaskan tentang bagaimana dia di dalam pelayanannya. Bagaimana orang-orang percaya harus apa? Menyampaikan keharuman, pengenalan akan Kristus. Di dalam panggilan pelayanannya, Rasul Paulus berkata bahwa ia hadir untuk bisa menyampaikan bagaimana Kristus itu mendatangkan satu hal yang positif, keharuman. Sesuatu hal yang enak untuk dicium, dibaui, terasa baik. Jadi orang-orang percaya itu harus bisa seperti itu di tengah-tengah dunia ini. Kehadiran kita Bapak Ibu dan Saudara, keberadaan kita adalah untuk bisa mendatangkan sesuatu hal yang baik di sekitar kita. Sekali lagi Tuhan Yesus mengajarkan di sini Bapak Ibu dan Saudara, jangan kita menjadi apa? Justru tidak menjadi orang yang berguna. Di dalam pengabaran Injil yang disampaikan oleh Paulus, ia memberitakan itu seperti garam tadi yang ditaburkan, yang berfungsi untuk membersihkan, mengharumkan, mengawetkan, supaya tidak ada lagi kebusukannya. Dunia ini hidup di dalam kegelapan. Kehadiran kita untuk menghilangkan yang namanya perbuatan-perbuatan kegelapan itu. Kita hadir di tengah-tengah itu. Namun tadi sudah saya singgung juga Bapak Ibu dan Saudara, bahwa tidak tertutup kemungkinan
justru orang Kristen juga ambil bagian di dalam perbuatan-perbuatan kegelapan itu. Itulah sebabnya Tuhan Yesus menasehati, di samping ia menganjurkan supaya kita menjadi garam, ya, tetapi ia juga menasehati kita, Bapak Ibu dan Saudara, agar kehadiran kita seperti garam itu tidak menjadi tawar. Apa artinya? Garam yang telah menjadi tawar berarti itu adalah garam yang hambar, tidak ada rasa. Ya. Kita ada di situ, orang tidak bisa menikmati kehadiran kita. Kita hadir di tengah-tengah dunia ini, di sebuah komunitas, justru kita tidak bisa menjadi berkat bagi mereka. Kehadiran kita justru apa? Menjadi batu sandungan. Orang-orang lagi tidak mau bersahabat dengan kita. Karena kita telah menjadi apa? Garam yang tawar. Yang tidak ada lagi dan tidak memberikan sukacita. Tidak lagi berfaedah. Tidak berguna. Perbuatan kita, sikap kita, tindakan kita tidak jauh berbeda daripada apa? Kehidupan orang-orang di dunia ini. Sama. Ya. Jadi sangat ditentang oleh Tuhan seperti itu. Firman Tuhan sangat menentang sikap seperti itu, Bapak, Ibu, dan Saudara. Justru kita harus bisa menjadi apa? Pembeda. Kehadiran kita adalah kehadiran yang bisa memberikan dampak positif bagi dunia ini. Tetapi kalau tidak ada, maka dikatakan di sini apa? Kita menjadi tawar, kemudian tidak berguna, bahkan dibuang dan diinjak orang. Artinya orang percaya bukan menjadi berkat, justru menjadi apa? Cemoohan banyak orang. Orang percaya bukan menjadi saluran kasih Allah. Justru apa? Menjadi bahan olok-olokan. Bahan hinaan. Bahan ejekan. Dan tidak ada faedahnya. Jadi mari kita, Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam kehidupan kita, ya, kehadiran kita di tengah-tengah komunitas dimanapun kita berada, mari kita perhatikan. Mari kita menyadari apakah kita ini bisa menjadi garam yang bisa mengawetkan, mencegah kebusukan, membersihkan, atau sebaliknya. Ya. Yang tahu itu adalah pribadi kita masing-masing, ya. Di sini tidak ada istilah, oh kamu tidak bisa menjadi berkat. Tidak, ya. Yang lebih mengerti tentang keadaan kita adalah pribadi kita masing-masing. Ya. Tapi mari kita perhatikan. Ketika kita ada di satu komunitas, apakah kita bisa menjadi berkat bagi orang lain? Atau justru sebaliknya. Kalau kita tidak menjadi berkat, berarti kita belum bisa menjadi garam. Maka dalam hal ini apa yang harus kita lakukan? Ya, berubah, bertobat. Ya. Kita harus mengambil komitmen lagi bahwa kehadiran kita adalah untuk menjadi berkat. Kemudian, kamu adalah terang dunia. Sebenarnya maknanya hampir sama dengan ayat yang ke-13, kamu adalah garam. Nah, kalau garam itu adalah untuk mencegah sesuatu hal yang membawa dampak yang buruk. Tetapi ayat 14 justru hal yang positif. Kamu adalah terang dunia. Murid-murid Kristus, mereka harus bisa bersinar di tengah-tengah kegelapan ini. Orang-orang Kristen adalah terang di dalam Tuhan.
menjadi sesuatu hal yang bisa mencerahkan. Itulah sebabnya kalau kita perhatikan sekali lagi di dalam tuh, Yesus menyampaikan kamu adalah terang dunia. Maka ia memberikan satu statement yang lanjut. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ya. Dia memberikan sebuah contoh. Ya. Bahwa sebuah kota yang ada di atas gunung, maka itu adalah menjadi sesuatu yang bisa dilihat. Bukan sesuatu yang tersembunyi. Dalam pengertian Bapak Ibu dan Saudara, orang percaya ketika ia menjadi terang bagi dunia ini, maka keberadaan kita itu adalah disaksikan oleh banyak orang. Disaksikan oleh dunia. Sorotan bagi dunia ini. Jadi sungguh membanggakan Bapak Ibu dan Saudara. Di mana kita berada, orang bisa memuji kehadiran kita. Ya, bukan berarti kita gila terhadap kehormatan. Gila pujian bukan itu maksudnya. Tapi kita bisa memberikan dampak yang positif bagi orang lain. Sehingga mereka boleh merasakan ya, keberadaan kita adalah sesuatu hal yang bisa ya, membawa satu perubahan-perubahan di tengah-tengah dunia ini. Ya. Kalau kita melihat bagaimana para ya, pemberita-pemberita Injil, mereka boleh berkorban, ya, meninggalkan kampung halaman mereka. Mereka pergi ke sebuah tempat. Saya membaca satu kisah tentang seorang hamba Tuhan penginjil yang pergi ke daerah Papua ya sekitar tahun 70-an. Ia tinggalkan kenyamanannya di negaranya di Eropa sana, ya, Amerika. Ia pergi ke pedalaman Papua. Tujuannya apa Bapak Ibu dan Saudara? Untuk bisa membawa mereka mengenal akan kasih Tuhan. Ia tinggal di tengah-tengah mereka. Sampai akhirnya apa? Berita Injil itu boleh tersebar di tanah Papua. Ia berkorban banyak hal. Kemudian disaksikan oleh dunia. Jadi menjadi sorotan bagi dunia ini. Ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini bahwa murid-murid Kristus itu dipandang sebagai apa? Mercusuar bagi dunia ini. Ya. Dulu ketika ya, masih kalau pergi ke kampung halaman misalkan kembali ke Pulau Nias naik kapal Bapak Ibu dan Saudara. Maka di tengah-tengah kegelapan malam biasanya kami melihat di ya, sebuah tempat ada sinar. Ya, itu menunjukkan apa? Tanda-tanda bagi kapal apa yang harus ia lakukan, di mana ia harus lewat. Di tengah-tengah kegelapan inilah sebuah ya, sinyal atau kompas yang harus dia lalui. Sehingga kapal-kapal yang melewati tempat tersebut bisa aman, ya, jauh daripada tabrakan, ya, jauh daripada kecelakaan dan lain sebagainya. Ya. Para penumpang yang ada di kapal boleh merasa nyaman nantinya sampai ke tempat tujuan. Kenapa? Ada sebuah tanda yang disebut dengan mercusuar. Jadi orang Kristen itu adalah sebuah mercusuar bagi dunia ini. Sebuah tanda, sebuah lambang yang diperhatikan oleh dunia ini. Sehingga apa? Dunia ini bisa menjadi bebas dari situasi-situasi yang tidak benar. Ya. Itulah sebabnya ketika hal ini Yesus katakan, maka seseorang yang bisa menjadi
terang bagi dunia ini, ayat 15. Bahwa lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian. Sehingga apa? Menerangi semua orang di dalamnya. Ya. Sangat lucu sekali seseorang yang di tengah kegelapan kemudian dia menyalakan sebuah pelita. Justru pelita itu dia sembunyikan. Lalu untuk apa ia menyalakan pelita itu? Kalau itu tidak bisa bermanfaat bagi orang lain. Ya. Demikian kehidupan kita Bapak Ibu dan Saudara. Apa artinya kita menjadi orang percaya? Tetapi justru kita tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ya. Justru itulah yang dikatakan dan diharapkan oleh Tuhan kepada kita. Agar kita menjadi berkat, agar kita menjadi saluran kasih Allah di tengah-tengah dunia ini. Ya. Ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Terangmu bercahaya di depan orang. Ya. Seperti apa terang kita bercahaya di depan banyak orang? Bukan berarti cahaya wajah kita, tidak demikian. Tetapi kalau kita baca di dalam Efesus pasal 2 ayat 10 Bapak Ibu dan Saudara, di situ dijelaskan kepada kita tentang makna daripada karya penebusan yang diberikan kepada kita oleh Kristus. Dikatakan di sini, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya. Pertama-tama di situ adalah apa? Melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Orang percaya untuk bisa menjadi terang di tengah-tengah dunia ini, maka mereka harus apa? Melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Bukan perbuatan yang tercela. Bukan perbuatan-perbuatan yang bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain. Bukan perbuatan-perbuatan justru menyakiti orang lain. Bukan perbuatan-perbuatan yang mencela orang lain. Tetapi perbuatan-perbuatan baik. Hal-hal yang baik yang perlu kita lakukan. Ketika kita melakukan hal yang baik di tengah-tengah dunia ini Bapak Ibu Saudara, maka itu akan dikenang oleh orang. Itu akan diingat. Ya. Oleh karena itu, mari sebagai orang percaya, ya dimanapun kita berada, apapun profesi kita, lakukanlah pekerjaan yang baik di dalam kehidupan kita. Kemudian apa? Melalui pemberitaan firman atau pekabaran Injil. Ya. Tadi sudah kita katakan bahwa dunia ini telah jatuh di dalam dosa dan hidup di dalam dosa. Dan mereka hidup di dalam perbuatan-perbuatan yang mendatangkan ya, maut bagi mereka. Tapi dengan kehadiran Kristus ingin menyelamatkan umat manusia. Maka fungsi kita sebagai orang percaya apa? Mari kita memberitakan tentang kabar sukacita itu. Memberitakan tentang Kristus di tengah-tengah dunia ini. Bersaksi tentang Kristus. Ya. Jadi orang Kristen ya, bisa memberitakan berita keselamatan. Lewat apa? Pengucapan. Ya. Lewat perbuatan baik dan lain sebagainya. Pemberitaan firman adalah sebagai sarana untuk memberitakan tentang karya Allah di tengah-tengah dunia ini. Bahwa Tuhan telah menyelamatkan dunia ini melalui pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Dunia yang telah jatuh di dalam dosa telah ditebus melalui karya Kristus. Nah, itulah fungsi kita Bapak Ibu dan Saudara untuk bisa menjadi terang. Yesus adalah terang dunia ini. Tapi bagaimana orang dunia tahu bahwa Yesus itu adalah terang dunia ini? Ya,
peran saudara dan saya. Beritakanlah firman itu. Sampaikanlah berita tentang Kristus itu bagi dunia ini. Selanjutnya apa? Melalui apa yang telah Tuhan percayakan kepada kita, yaitu talenta-talenta yang Tuhan percayakan. Mengembangkan setiap talenta yang telah Tuhan berikan kepada kita, sehingga orang lain bisa mendapatkan manfaat daripada apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita membaca di dalam Matius 25, di mana di situ ada cerita tentang orang-orang yang diberikan talenta oleh Tuhan. Ada yang diberikan 5 talenta, ada yang diberikan 2 talenta, ada yang diberikan 1 talenta. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, cerita itu mungkin kita sudah paham dan sudah mengenal cerita itu. Tapi yang saya tekankan di sini, janganlah kita bersikap seperti seorang yang hanya diberikan 1 talenta. Kemudian apa? Talenta itu disembunyikan, tidak dikembangkan. Padahal tuannya telah memberikan tanggung jawab kepada dia untuk mengembangkan talenta itu berguna bagi orang lain. Mari kita bersikap seperti orang yang diberikan talenta yang 5 talenta atau 2 yang talenta. Kita kembangkan itu untuk bisa menjadi berkat, untuk bisa dipakai menjadi berkat bagi banyak orang. Kemudian apa? Melayani seorang akan yang lain. Terangmu bercahaya di depan orang. Melayani. Sikap yang baik ketika kita mau memberikan hidup kita untuk melayani orang lain, siapapun dia. Tuhan Yesus telah memberikan contoh teladan pelayanan yang baik ketika ia mencuci kaki murid-muridnya. Kita juga bisa melihat di dalam ayat-ayat firman Tuhan bagaimana seorang Samaria yang baik hati melayani orang-orang yang mengalami penganiayaan. Ia melayani. Ia memberikan hidupnya bagi orang lain. Mungkin kita berkata, Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang harus saya lakukan untuk melayani orang lain? Sekali lagi, melayani di sini bukan berarti kita harus punya materi. Ya, kalau kita tidak punya materi, ya kita memiliki tenaga. Kalau kita tidak punya waktu, mari kita melayani itu dengan menjadi saluran berkat. Melalui apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Bukan masalah besar atau tidaknya Bapak, Ibu, dan Saudara. Di dalam pemberitaan Injil perlu dukungan dana? Iya. Kalau Tuhan memberkati kita melalui berkat-berkat, harta melimpah, mari kita melayani melalui apa yang telah Tuhan percayakan itu kepada kita. Sekali lagi, ada banyak sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk menjadi berkat melayani bagi sesama kita. Kemudian apa? Menjadi pelita yang menyala dan yang bercahaya. Saya tekankan di sini adalah pelita yang menyala. Pelita yang menyala bermanfaat di tengah-tengah kegelapan. Apa artinya ada pelita, Bapak, Ibu, dan Saudara, kemudian tidak menyala, padahal itu di tengah-tengah kegelapan? Enggak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Kita punya lilin, tetapi tidak bisa dinyalakan. Padahal kita sedang ada di dalam kegelapan. Maka itu tidak ada gunanya. Tetapi di sini adalah apa? Harus menjadi pelita yang menyala dan yang bercahaya. Dan bagaimana hal itu kita bisa menyala dan bercahaya, Bapak, Ibu, dan Saudara? Itu apa? Dengan kita mau dan taat melakukan firman Allah itu dalam hidup kita.
kita tidak akan bisa menjadi pelita yang menyala dan bercahaya kalau kita tidak menghasilkan perbuatan-perbuatan dalam kehidupan kita. Artinya apa? Kita hanya berdiam diri, tidak taat, tidak melakukan firman Allah. Tetapi ketika kita menjadi apa? Pelaku-pelaku daripada firman itu, maka barulah kita dikatakan sini menjadi pelita yang menyala dan yang bercahaya. Contoh-contohnya Bapak Ibu dan Saudara apa? Ya, kalau kita memperhatikan di dalam kisah Ayub, ya, bagaimana di tengah-tengah penderitaan yang dihadapi oleh Ayub, teman-temannya bisa memberikan nasihat, pengarahan, dorongan, penghiburan. Ya. Walaupun kalau kita perhatikan kisah Ayub ini sangat menarik Bapak Ibu dan Saudara. Ya. Teman-temannya menghibur dia dan menuduh dia dengan berbagai macam hal. Ya. Tetapi paling tidak ada satu respon yang mereka berikan ketika mereka melihat keadaan-keadaan yang sedang dihadapi oleh Ayub. Di tengah-tengah tantangan hidup yang dihadapinya, penderitaan yang begitu berat, mereka memberikan semacam solusi-solusi yang harus dilakukan oleh Ayub. Ya, demikian kehidupan kita untuk bisa menjadi terang bagi dunia ini. Menjadi garam di tengah-tengah dunia ini. Sekali lagi, kehadiran orang percaya itu adalah untuk mencegah terjadinya pembusukan dan di satu sisi untuk menjadi terang, ya, untuk bisa menerangi orang-orang yang ada di dalam kegelapan. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita coba simpulkan daripada apa yang Tuhan Yesus ajarkan tentang garam dunia dan terang dunia ini, maka metafora daripada apa yang disampaikan oleh Kristus di sini adalah pertama, bahwa harus adanya perbedaan fundamental antara pengikut Kristus, yang saya katakan di sini adalah gereja, dan yang bukan murid daripada Kristus atau dunia. Ya. Orang percaya dan orang tidak percaya harus ada perbedaan. Saudara dan saya yang telah percaya kepada Kristus, maka hidup kita harus berbeda dengan mereka yang belum percaya kepada Kristus. Ya, jadi harus ada perbedaan yang sangat fundamental. Ya, tentu perbedaan yang dimaksudkan di sini adalah perbedaan kita itu harus bisa memberikan pengaruh yang positif bagi mereka. Bukan sebaliknya, kita yang mengikuti kehidupan mereka. Yang kedua, bahwa ketika ada perbedaan tersebut, maka murid Kristus memiliki tanggung jawab. Ya. Murid Kristus harus memikul tanggung jawab karena perbedaan tersebut, yaitu sekali lagi menjadi garam yang mencegah adanya kebusukan, mencegah adanya sesuatu hal yang mengakibatkan tidak baik, tetapi harus bisa mengawetkan, mengharumkan, kemudian menjadi terang, bukan menjadi pembawa kegelapan dan lain sebagainya. Ya. Jadi di sini adalah tanggung jawab kita Bapak Ibu dan Saudara tidak mudah. Ketika Kristus mengatakan kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia, maka kita sedang menjalankan tugas rangkap di sini, yaitu pertama mencegah dan yang kedua menerangi. Hidup kita adalah untuk bisa mencegah agar dosa-dosa tidak semakin merajalela. Segala hal-hal yang mengakibatkan kebusukan, kebobrokan moral, kehadiran kita untuk mencegah hal-hal yang sedemikian itu. Jangan kita kompromi atau ambil bagian di dalam perbuatan-perbuatan yang mendatangkan kebusukan itu. Dan yang kedua adalah
kita harus bisa menerangi, menjelaskan, ya, memberitakan tentang kebenaran-kebenaran yang sejati. Kalau ada yang salah, mari kita memperbaiki itu. Kehadiran kita untuk bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Sehingga dengan demikian, maka apa yang terjadi? Tujuan terakhir tadi dikatakan, melalui keadaan kita, kehadiran kita, maka orang-orang di dunia ini akan memuliakan Bapa kita yang di sorga. Bukan mencela, tetapi mereka memuliakan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, dimanapun kita berada, apapun profesi kita, bagaimanapun keadaan-keadaan kita, jadilah berkat bagi orang lain. Jadilah garam dan terang bagi dunia ini. Sehingga melalui itu, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami boleh belajar firman-Mu. Sebuah nasihat dan juga tuntunan Tuhan bagi kami. Ketika kami melihat dunia ini, dunia yang penuh dengan kegelapan, namun Engkau menempatkan kami untuk bisa menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami sebagai umat-Mu untuk bisa menjadi berkat dan yang bermanfaat bagi dunia ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya bahwa hanya dengan pertolongan-Mu, maka kami dimampukan untuk bisa melaksanakan apa yang telah Tuhan pesankan kepada kami pada malam hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Demikian Bapak Ibu dan Saudara untuk pembelajaran kita pada kesempatan ini. Kiranya kita menjadi pelaku-pelaku daripada firman itu. Sampai bertemu di minggu yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua. Amin.